Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian mini riset kami mengenai pemahaman generasi Z terhadap Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Febi Rohani Manalu, yang kedua ada Jenti Miralda Pasaribu, yang ketiga ada Lince Mayasari Girsang, yang keempat ada Muhammad Reza Falipi Daulay, dan yang terakhir ada Saferius Bini Tambah. Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana seluruh masyarakat berpedoman pada Pancasila itu sendiri. Generasi Z adalah mereka yang lahir pada periode waktu 1997 sampai tahun 2012 dan pada saat ini berada pada rentang usia 10 sampai 25 tahun. Generasi Z selaku generasi muda merupakan salah satu elemen utama penerus dan regenerasi bangsa. Generasi muda di era globalisasi saat ini tingkat pemahamannya terhadap ideologi Pancasila semakin rendah. Oleh karena itu, generasi muda dituntut untuk lebih meningkatkan pemahaman ideologi Pancasila serta mengamalkan nilai Pancasila sebaik-baiknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman generasi Z terhadap Pancasila dan sejarah bangsa Indonesia. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, di mana peneliti melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data terkait judul penelitian, di mana wawancara ini dilakukan secara tidak langsung dengan memanfaatkan Google Form. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 21 orang yang merupakan generasi Z dari beberapa daerah yang berada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman generasi Z terhadap Pancasila adalah baik dan sudah memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila itu sendiri ke dalam kehidupan sehari-hari dengan sangat baik. Mereka memahami peristiwa sejarah yang berkaitan dengan Pancasila seperti perumusan Pancasila. Media sosial yang dominan dimainkan oleh para responden adalah media sosial yang ramai digunakan masyarakat seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan YouTube. Mereka memainkan lebih dari 3 jam per hari. Menurut mereka, masih banyak kejadian-kejadian di media sosial yang belum dan kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti berkomentar rasis dan sara, dan banyak terjadi di media sosial yang ramai dimainkan masyarakat seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, dan TikTok. Kajian teori Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana seluruh masyarakat berpedoman kepada Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan dasar falsafah negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumaki Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Kemudian, dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana-sini. Konsekuensi dari penyerahan Jepang kepada sekutu menjadikan daerah bekas pendudukan Jepang beralih kepada wilayah perwalian sekutu, termasuk Indonesia. Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting.
Selanjutnya ada generasi Z. Generasi Z adalah mereka yang lahir pada periode waktu 1000 sampai 2012 dan pada saat ini berada pada rentang usia 10 sampai 25 tahun. Rentang usia pada jenjang sekolah dasar atau SD sampai dengan perguruan tinggi. Sebagian dari mereka telah memasuki pasar dunia kerja, khususnya yang tidak melanjutkan pendidikan wajib 9 tahun. Dalam konteks Indonesia, generasi ini adalah generasi setelah reformasi atau generasi setelah Orde Baru. Generasi ini pada tahun 2024 akan menjadi pemilih pemula. Generasi Z berkembang pada konteks di mana dunia digital dan seluler sedang berkembang, serta media sosial dan akses internet sudah menjadi hal yang jamak. Generasi Z berada pada periode kritis berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan peneliti. Pada sisi lain, generasi Z adalah generasi yang sangat akrab dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga berbagai informasi terkait dengan kondisi sosial politik dan Pancasila juga dapat dengan mudah diakses. Sejak awal konsepsinya, Pancasila dimaksudkan menjadi dasar negara sekaligus sebagai karakter ideal dan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada media sosial. Menurut Kolose tahun 2019 bahwa media sosial pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai sarana yang merupakan medium dengan basis teknologi internet atau media online yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi dan bekerja sama, serta berbagai informasi dengan orang lain dan membuat para penggunanya untuk berpartisipasi di dalamnya. Juga menjelaskan bahwa media sosial menjadi struktur sosial berbagai basis dunia digital yang membentuk simpul antara individu serta mengikatnya ke dalam tipe relasi spesifik serta nilai, visi, ide, teman, dan komunikasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila media sosial menjadi semacam wadah yang mampu memperkuat jaringan kendati pun secara fisik. Manusia tidak berhadapan secara langsung. Adapun contoh media sosial diantaranya YouTube, blog, Facebook, Twitter, Line, Instagram, TikTok, dan beragam platform. Sebagai media baru, media sosial memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada partisipasi, yang kedua keterbukaan, yang ketiga percakapan, yang keempat komunitas, dan yang kelima keterhubungan. Karakteristik tersebut telah menjadi aspek menarik sehingga menyebabkan banyak kalangan turut andil memanfaatkan fungsi dari media sosial itu sendiri. Mukwal dalam menjelaskan bahwa dasarnya media telah menunjukkan bahwa fungsi media telah menjadi paket komplit yang mampu menghadirkan banyak fungsi sekaligus, diantaranya sebagai sarana informasi, korelasi, keberlanjutan, hiburan, dan mobilisasi tanpa mengenal waktu dan basis geografis. Metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan melalui jejaring media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2022, di mana peneliti melakukan tanya jawab kepada generasi Z untuk mengumpulkan data-data terkait judul penelitian. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, di mana peneliti melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data terkait judul penelitian, di mana wawancara ini dilakukan secara tidak langsung dengan memanfaatkan Google Form. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun data yang bersumber dari lokasi dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu yang pertama observasi. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengamatan secara langsung sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan atau observasi yang kemudian akan dilakukan penghimpunan data berdasarkan kejadian sebenarnya. Kemudian wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada subjek dengan memanfaatkan Google Form sebagai sarana. Kemudian sampel yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 21 orang yang merupakan generasi Z, yaitu
generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 dari beberapa daerah di Indonesia. Kemudian teknik analisis data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan memanfaatkan Google Form sebagai medianya. Kemudian, data tersebut dikumpulkan ke dalam satuan tertentu yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahapan akhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya data dideskripsikan, dianalisis, ditafsirkan, dan disimpulkan. Maka hasilnya merupakan data konkret, yaitu sebuah data kualitatif yang pengelolaannya dilakukan dengan cara menguraikan data ke dalam bahasa yang mudah dipahami, diklasifikasikan, diolah, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, suatu proses pemecahan masalah yang menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh pada saat meneliti yang kemudian hasilnya diambil dan dijadikan sebuah kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada deskripsi data ini, penulis melakukan beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara wawancara melalui kuesioner. Kegiatan selanjutnya adalah menyusun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Selanjutnya, penulis mulai melakukan penelitian, mulai dari pemahaman mereka terhadap Pancasila, serta penghayatannya dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa sejarah yang terkait dengan Pancasila, hingga pendapat mereka mengenai kehidupan berbangsa, bernegara di media sosial. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman generasi Z terhadap Pancasila adalah baik dan sudah memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya dengan sangat baik. Mereka mengetahui peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan Pancasila, seperti perumusan Pancasila. Media sosial yang dominan dimainkan oleh para responden adalah media sosial yang ramai digunakan masyarakat seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan YouTube. Mereka memainkan lebih dari 3 jam sehari. Menurut mereka, masih banyak kejadian-kejadian di media sosial yang belum dan kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti berkomentar rasis dan sara yang banyak terjadi di media sosial yang ramai dimainkan masyarakat seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Twitter, dan TikTok. Berdasarkan paparan dari penelitian materi kami di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu pemahaman generasi Z terhadap Pancasila sudah baik. Mereka secara umum memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Generasi Z sudah memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya dengan sangat baik, mulai dari hal kecil seperti menaati peraturan hingga menerapkan toleransi antara umat beragama. Sekian pemaparan mengenai materi mini riset kami. Dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.